Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita bertemu kembali di mata kuliah sistem operasi. Di mata kuliah sistem operasi ya. Jadi di pertemuan 9 kita membahas mengenai komunikasi antar proses itu seperti apa ya. Baik ada prosedur yang ada di dalamnya itu seperti apa kita sudah bahas, sedikit banyak kita udah bahas itu. Nah, pertemuan sekarang kita akan melanjutkan mengenai komunikasi antar proses itu seperti apa komponen-komponennya itu. Terus kita kemarin berhenti di slide ke-11 gitu ya. Kita langsung ke slide 13 itu seperti itu. Jadi komunikasi antar proses itu kemarin kita sudah bahas ada 4 bagian ya. Ada proses manajemen memori, ada manajemen I/O, input proses output, ada manajemen security and protection seperti itu. Nah, di bagian-bagiannya sudah dijelaskan fungsi-fungsinya, virtual memory dan lain semacamnya. Nah, yang sekarang kita akan bahas yaitu mengenai sinkronisasi dan asinkronos. Jadi perlu adanya sinkron dan asinkronos. Sinkron dan asinkronos ini adalah komunikasi langsung. Komunikasi secara langsung ya. Sinkron itu secara langsung. Kemarin kan sudah disimulisasikan kan gitu ya. Disimulisasikan. Ya, kemarin kan ada blocking, ada non blocking seperti itu. Kemarin kan sudah dibahas mengenai blocking sending, pengiriman menunggu receiver. Ada itu pengiriman langsung, ada pengiriman tidak langsung seperti itu. Nah, sinkron dan asinkronos ini diantaranya yang sinkron itu ada dua, ada blocking send, ada receive send. Ada blocking receive. Kalau blocking send itu mengirim menunggu receiver. Jadi mengirim ya, receiver udah mengizinkan komunikasi ini dijalankan, berarti dia itu sending seperti itu. Setelah di send dia itu akan memblok, jadi tidak ada aktivitas untuk pengiriman sebelum receiver itu menyetujui seperti itu, atau sebelum receiver itu mengaccept sending sebelumnya seperti itu, pengiriman sebelumnya seperti itu. Ini sama aja seperti misalkan teman-teman antrian ya, misalkan antrian ini secara sinkron, blocking send atau receive send. Kalau teman-teman antri di FO misalkan ya, teman-teman antri di FO, terus dia itu ke FO, udah berangkat ke FO, dia itu diblok dulu seperti itu. Pengiriman selanjutnya, antrian selanjutnya dia akan menunggu eksekusi dari FO. Kalau udah eksekusinya selesai dia keluar, jadi di receive, dia di send lagi seperti itu. Nah, kebalikannya kalau blocking receiver menunggu pengiriman. Jadi dia itu secara keberlanjutan antara kepala dan buntut lah istilahnya. Antara kepala dan buntut itu berkesinambungan seperti itu. Kalau kepalanya selesai ya si kepala ini menunggu dari buntut seperti itu. Terus dan begitu selanjutnya. Terus ada komunikasi langsung asinkron seperti itu. Itu yang sinkron. Kalau komunikasi langsung asinkron, dia itu non blocking send. Jadi nggak ada batas ya. Blocking receive. Terus non blocking send. Non blocking receive. Jadi dia itu non blocking send, blocking receive, dan kebalikannya non blocking send, non blocking receive. Jadi penerima secara non blocking mengharuskan receiver untuk mengecek pesan yang masuk seperti itu. Nah, terus komunikasi sinkron, blocking sender dan blocking receive.
dan asinkron non blocking sender. Jadi mekanismenya sama seperti bagian ini ya. Yang pertama send, dia itu send di send dulu, terus di send di IPC ya. IPC proses integrasinya yaitu sending, ya udah receive ya, seperti receive. Terus kebalikannya, ketika receive proses receive ini selesai, dia itu send lewat IPC terus receive seperti itu. Nah, ketika proses dari send ke receive ini ada jedah ya, ada istilahnya ada jedah. Dan ketika dari sender ke receive, dia itu juga ada jedah. Artinya ada batas waktunya seperti itu. Nah, kebalikannya untuk proses third of execution ya, third executionnya, jadi thirdnya itu lebih tebal di callbacknya seperti itu. Dia send. Kalau send dia nggak ada blocking di sini, ada blocking terus send callbacknya ini ke receive-nya itu. Ketika data nyampe ke receive-nya itu yang jadi jeda seperti itu. Jadi dari bagian ini mengkomunikasikan struktur komponen dalam sistem operasi itu secara blocking sender dan blocking receive secara asinkron dan non blocking sender, artinya ketika pengiriman itu nggak ada blocking seperti itu. Nah, kita lanjut. Perlu adanya komunikasi langsung ya, yang harus diterapkan seperti itu. Yang pertama yaitu pengelamatan simetris ya. Pengelamatan simetris itu yaitu proses secara eksplisit menyebutkan sender dan receive. Jadi secara eksplisit itu diketahui sendernya apa, receive-nya seperti apa seperti itu. Satu contoh ya, sender receive ID-nya berapa. Jadi ketika dia itu ngirim si sender itu ke receive ID, dia itu akan masuk ke receive ID ke berapa. Misalkan send 01 ya, receive ID-nya 001 seperti itu. Message akan nyampe ke panel 001 dari sender 01 seperti itu. Jadi dia itu pengalamatannya secara unik. Itu pengalamatan simetris. Untuk receive-nya, receive sender ID. Jadi receive sender ID dia itu ya seperti tadi, receive sender ID-nya 01, receive ID-nya 001, baru itu terjadi pengiriman data seperti itu. Dan datanya akan diletakkan di receive yang 001 seperti itu. Sender yang 01 seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pengelamatan asimetris. Itu kalau simetris ya. Atau bisa saja kode sender dengan receive ID-nya sama seperti itu. Itu kan cuma kode seperti itu. Sama 01 seperti itu. Atau pengelamatan asimetris ya, client server. Client server itu adalah server mendengarkan pesan yang masuk. Jadi pesan yang masuk itu di include oleh si server seperti itu. Misalkan perintah listen atau listen ya. Perintah listen itu dipakai di server ya. Dipakai oleh server. Dia itu listen itu dapat dari mana? Ya dapat dari klien seperti itu. Dengan nilai balik berupa sender ID. Server membuat third terpisah untuk komunikasi dengan klien. Jadi dia itu bikin jalur sendiri lah istilahnya. Yang kedua yaitu setelah itu komunikasi langsung antara server dengan klien. Ya kalau misalkan sender ID dan receive ID yang ada di server dan klien itu udah sudah asimetris, itu baru terjadi komunikasi seperti itu. Jadi dia itu membuka
membuat ini dulu, membuat apa? Membuka komunikasi dulu seperti itu. Terus habis itu untuk menangani banyak klien digunakan multi-thread server. Ya pasti harus banyak multi-thread server. Kenapa seperti itu? Ya untuk menangani banyak klien, sama aja. Satu FO dapat melayani banyak klien seperti itu. Ya perlu adanya multi-thread, artinya multitasking, artinya multi code, ya multi code yang disediakan oleh server seperti itu. Code 001, 002, 003, 004 masuk semuanya ke database si server seperti itu istilahnya. Artinya code 001, 002, 003, 004 itu dibikinin ruang seperti itu, dibikinin ruang, dibikinin komponen, dibikinin satu database yang dapat melayani banyak klien seperti itu istilahnya. Itu kok dari komunikasi langsung dan dari komunikasi langsung, ya dari materi komunikasi langsung, dari pembahasan materi komunikasi langsung terdapat simetris dan asimetris seperti itu. Nah, contoh multi-thread server ya seperti yang tadi, multi-thread server. Yang pertama yaitu ada dua yang penting. Yang pertama connect. Kalau udah connect, communication. Kalau udah communication, listen seperti itu. Nah, jadi server menunggu permintaan koneksi dari klien, itu pasti. Untuk setiap klien dibuka thread baru untuk menangani komunikasi dengannya. Nah, jadi kalau misalkan seperti gambar ini klien 1, 2, 3. Klien 1 itu message queue ya. Antrian queue ya. Kalau misalkan queue pertama itu masuk ke sini, di listen oleh si server, terus ditampung ke thread pertama. Jadi klien yang pertama ditampung ke thread pertama, baru ini tampung ke sini. Jadi kalau misalkan ini 001 queue pertama 01 listen dulu, oh iya 01 ada tersedia thread, ya udah masuk seperti itu. 02 masuk seperti itu. Jadi connect dulu secara paralel ya, secara paralel ke message queue untuk identifikasi code-nya seperti itu, baru listen, baru ke thread seperti itu. Nah, kalau udah connect itu pasti communicate dengan apa? Dengan si server seperti itu gambarannya. Nah, terus komunikasi tidak langsung. Kalau misalkan komunikasi tidak langsung itu juga ada dua ya yang perlu difahamin, yang perlu diperhatikan seperti itu. Di sini ada proses ditandain dengan P, ada mailbox M, ada proses dikategorikan dengan key seperti itu. Nah, komunikasi menggunakan mailbox ya. Ini komunikasi tidak langsung. Jadi ada perantaranya seperti itu. Yang pertama send ke mailbox message, terus receive mailbox ke message seperti itu. Jadi dia itu send message ke mailbox, receive dari mailbox diproses ke message juga ke M, disend ke proses key seperti itu. Jadi dia itu mailbox sends, mailbox receive, yang dihasilkan yaitu message kan seperti itu. Itu komunikasi tidak langsung. Nah, komunikasi tidak langsung juga dapat dikategorikan atau diklasifikasikan seperti bagan di bawah ini ya, seperti gambar ini. Ini seperti ini, S1, R1, mailbox seperti yang tadi, S1, mailbox, R1 sampai R. Ini third ya, model third. One to many seperti itu. Ini one to one, ini proses one to one, ini one to many to one seperti itu. Banyak sekali ininya langsung disimpan ke one drive seperti itu misalkan.
Terus mini to mini banyak sekali, banyak di thread, banyak thread sekali. Satu message ke satu thread tapi di paralel seperti itu. Banyak message disimpan ke banyak thread seperti itu. Seperti yang tadi S1 ya udah masuk ke 001 seperti itu. Jadi prosesnya komunikasi tidak langsung itu juga bisa dikategorikan one to one mailbox antara dua proses, one to many broadcasting, many to one server menunggu pesan dari banyak klien, mailbox juga disebut port ya, many to many peer to peer ya. Itu komunikasi tidak langsung dapat digambarkan secara ini. Terus kepemilikan mailbox atau receiver ya. Kalau di bagian di atas ini dijelaskan ya, mailbox dimiliki receiver. Yang pertama yaitu receiver bisa menerima, pasti. Receiver itu dapat menerima message yang dikirim kan seperti itu. Baik itu menerima, proses penerimaan, membaca dan menghapus pesan. Jadi pada umumnya receiver itu dapat menerima pesan dengan kategori nge-save ya, pasti di save receiver kan, di save datanya, terus dibaca, terus dihapus pesannya. Terus sender hanya bisa mengirim, menulis dan mailbox ke mailbox seperti itu. Tuh, misalkan proses ya, proses P di send message A-nya. Nah, ini connect nih. Kalau secara komunikasi data itu connect ya. Mailbox baru proses. Dalam proses ini di create ya. Create message atau delete message juga bisa di sini. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu mailbox memiliki sistem operasi ya. Yang pertama yaitu sistem operasi menyediakan sistem call. Setiap sistem sistem operasi itu pasti menyediakan sistem call untuk membuat, menghapus mailbox serta mengirim dan menerima pesan. Yang kedua yaitu proses memanggil sistem call untuk membuat mailbox menjadi pemilik mailbox tersebut. Ya, bagannya seperti ini, proses mailbox, terus di create dulu, di receive ya, terus di create di mailbox lagi seperti itu. Jadi dia sinkron ya, bagannya sinkron seperti itu. Terus sinkronisasi smartphone itu digunakan untuk sinkronisasi antar proses ya. Salah satu contoh yaitu di sistem operasi yang pertama sinyal ditandai dengan S. Memberikan sinyal untuk masuk ke area perintah yang kritis, tidak boleh disela. S waiting misalkan, sinyal S ditandai dengan S. Waiting sinyalnya, proses menunggu sinyal. Jadi wait S, oh berarti proses menunggu sinyal. Seperti itu. Salah satu contoh prosesnya di kernel lah, semapur ya, proses ya ini masih nggak connect karena kenapa, proses A itu masih belum terpenuhi seperti itu. Oh proses A terpenuhi, udah ya terpenuhi critical, baru di proses B dia itu kalau udah terpenuhi dia itu critical sectionnya sampai berapa seperti itu, sama kayak queue yang tadi itu. Jadi kalau secara struktur ya, use sort semper semapur value seperti itu. Jadi number of process waiting for several increase, number of process waiting for several become O seperti itu, repeat seperti itu. Jadi dia itu punya proses sendiri-sendiri. Ada pip ya, memungkinkan komunikasi langsung antara proses yang berhubungan seperti FIFO, first in first out seperti itu. Yang masuk pertama kali dilayanin out duluan seperti itu. Dua versi ya, pip biasa dan named pip atau FIFO seperti itu. FIFO yang biasa seperti itu. FIFO ini sering dipakai seperti itu. Kalau pip yang biasa ya,
Komunikasi hanya antara parent dan child proses. Simple, exist sampai proses berhenti. Jadi kalau dilihat dari ini dari bagan proses ya, ada parent ya, FD 0, FD-nya kan masih 0. Ya FD 0 PIP-nya, FTD-nya 1 seperti itu. Jadi dimulai 0, FD 1. Kalau FD 1 berarti 0 seperti itu. Jadi di PIP-nya itu jadi prosesnya di parent ini child, di sini FD-nya kosong ke sini, terus di FD-nya ke sini. Jadi dia itu punya irisan lah di sini. Irisan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus ada juga soket ya. Soket alamat internet IP, nomor port lah seperti itu. Soket Win32 juga ada soketnya seperti itu. Biasanya digunakan untuk sistem operasi networking ya juga bisa seperti itu. Hanya satu penerima, tapi banyak pengirim bisa menggunakan satu port seperti itu. Ya sama kalau misalkan teman-teman bikin program chat pakai port, pakai soket ya. Soket di port berapa yang dibuka untuk send dan receive-nya port berapa itu kan memang udah ada seperti itu. Udah tinggal teman-teman include di bahasa pemrogramannya yang mau dipakai port berapa untuk send receive-nya seperti itu. Salah satu contoh ya, misalkan hanya satu penerima saja, tidak banyak pengirim, bisa menggunakan satu port seperti itu. Perintahnya send bisa blocking atau non block. Artinya gini, sama seperti penjelasan yang tadi ya, untuk pengertian soket ini. Kalau ketika kita ngirim pesan, pesan itu udah diterima sama si sendernya, dia itu masuk di third berapa seperti itu. Atau bisa saja pakai portnya, pakai port lah seperti itu untuk identifikasi. Saya sebagai klien mau masuk ke server, portnya server berapa? Nah, dari port server itu diketikkan di klien supaya masuk ke masuk ke direktori yang sudah disediakan di sana seperti itu. Jadi portnya klien ini sudah disediakan di server seperti itu. Terus receive bisa blocking atau non blocking itu pasti. Terus broadcast atau multicast, pengiriman ke semua proses atau grup proses tertentu, itu pasti seperti itu. Sama seperti sinkron dan asinkronus yang tadi itu seperti itu ya. Kalau di sini contohnya misalkan internet address 138.37.94.258 seperti itu di kliennya. Di internet port servernya misalkan 249 seperti itu, 248 249. Jadi soket di klien, terus soket di server, ini portnya berapa misalkan, terus ini sama dengan message call sama dengan yang tadi communicate untuk komunikasi, sama seperti prosesnya seperti ini. Komunikasi message queue-nya berapa seperti itu. Ini untuk komunikasi ke server, jadi kan harus tahu portnya klien ini harus diidentifikasi di portnya server seperti itu, baru terjadinya connect. Agreed port, disetujuin, memang ini klien benar-benar sudah punya histori ke server ini, udah masuk seperti itu, baru terjadi komunikasi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan di pertemuan ini. Sangat singkat, tapi saya yakin ini materi sangat padat sekali. Saya minta tolong kepada teman-teman, dari penjelasan saya yang sederhana ini tolong difahamin. Kalau misalkan kurang jelas juga bisa cari alternatif penjelasan dari materi yang lain seperti itu. Karena siapa tahu saya juga ada kekeliruan dalam jelasin. Tapi dari materi ini sangat jelas, sangat padat, dan saya rasa
sedikit-sedikit teman-teman juga bisa memahamin ya, dari per slide dari ini dari perkata per topik, baik dari soket, pix, terus sinkron, semapur, mailbox, receive, dan komunikasi tidak langsung. Itu teman-teman dapat ini dipahamin secara perlahan-lahan seperti itu. Saya sangat berharap teman-teman bisa memahamin materi yang sederhana ini. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau bagaimana. Saya harap teman-teman juga bisa bertanya pada saya nanti di grup WA atau di grup di Google Classroom, di komen seperti itu, kita bisa diskusi banyak hal. Oh ya, jangan lupa absensinya juga ya di komen Classroom. Saya harap itu kita ketemu di minggu depan ya, minggu depan dengan topik yang berbeda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.